Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahardika Duta Kalam dengan NIM K1A12211 dari Prodi Pendidikan Dokter Universitas Haloleo. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang jenis kerang. Nah, jenis kerang yang akan saya jelaskan sebentar yaitu adalah Spisula equilateralis. Nah, jenis kerang satu ini memiliki ciri khas dan juga morfologi yang sangat unik. Dimana tidak, jenis kerang satu ini memiliki warna, bentuk, dan juga tekstur pada cangkangnya yang berbeda dari yang lainnya. Nah, untuk jenis kerang satu ini memiliki warna yang sangat-sangat indah, dimana warnanya itu berwarna abu-abu hingga kecoklatan, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, selain warnanya, dia juga memiliki tekstur dan juga bentuk yang sangat unik. Teksturnya itu bergerigi dan juga memiliki bentuk seperti oval dan juga pipih. Nah, selain ciri khas dan juga morfologi yang tadi saya sebutkan, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasinya. Nah, di mana klasifikasinya itu sendiri saya menyusun dalam beberapa taksonomi, diantaranya yaitu adalah filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, untuk susunannya tersebut seperti yang terlihat pada gambar, saya akan menjelaskan mulai dari paling umum yaitu dari paling bawah. Nah, paling pertama yaitu adalah filum. Nah, filumnya sendiri itu adalah filum mollusca. Kemudian disusul oleh kelas Bivalvia. Kelas Bivalvia merupakan jenis kelas pada umumnya ada pada jenis kerang-kerang, dimana tidak, karena Bivalvia sendiri merupakan pengertian dari makhluk hidup yang memiliki dua cangkang atau dua keping yang akan membuka dan juga menutup. Berikutnya saya akan menjelaskan kedepannya saya akan menjelaskan sedikit tentang hal tersebut. Nah, kemudian ada ordo atau order. Nah, untuk ordonya sendiri itu adalah Phaneroida, kemudian family Mectrida, genus Spisula, dan juga spesies yang paling spesifik yaitu Equilateralis. Nah, untuk cara hidupnya, jenis kerang satu ini memiliki cara hidup yang lumayan umum di kalangan jenis kerang-kerang lainnya, yaitu dengan membuka cangkangnya lalu membiarkan makhluk hidup kecil lain ataupun plankton atau dan sejenisnya masuk ke dalam untuk dimakan. Kemudian jenis kerang itu akan menutup dan menenggelamkan dirinya ke dalam pasir untuk menghindari adanya terkaman daripada predator, seperti yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2. Kemudian jenis kerang satu ini dia tersebar di wilayah Atlantik Utara, lebih persisnya di wilayah Arktik hingga Portugal. Nah, spesies ini biasanya ditemukan di pantai timur Amerika, dari Labrador hingga Kanada hingga Florida di Amerika Serikat. Dia biasanya dapat hidup di dalam air dengan kedalaman 60 meter. Nah, bagaimana kira-kira untuk cara menangkap dan juga mengambil dari alam itu sendiri? Nah, untuk hal itu, para nelayan biasanya menggunakan selektor garuk ataupun garpu pasir, yang dimana mereka akan menggaruk permukaan pasir hingga kerang-kerang tersebut naik ke permukaan dan mudah untuk dijangkau ataupun diambil. Nah, biasanya selain menggunakan itu, para nelayan pun tersebut menggunakan cangkul ataupun pemungut kerang. Selain itu, pengambilan ini juga berpengaruh pada faktor seperti musim dan juga lokasi. Tidak sembarang musim dan lokasi dapat dijumpai ataupun dapat memanen kerang tersebut. Nah, jika kita memelihara jenis kerang ini, kita dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama itu kita dapat mengkonservasi budaya laut ataupun budaya alam. Nah, itu bagaimana kira-kira? Nah, jadi ketika kita memelihara jenis kerang itu, maka kita dapat menjaga ataupun membantu populasi liar yang ada di lautan. Kemudian sebagai sumber daya laut, kemudian sebagai pendukung ekonomi, dan masih banyak lagi, serta manfaat
untuk kita sebagai manusia itu kira-kira apa? Nah, jenis kerang ini bisa dikonsumsi dan juga cangkangnya itu bisa dijadikan sebagai pajangan seperti terlihat pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, untuk gambar 1 itu merupakan jenis salah satu hidangan yang memakai sumber daya dari jenis kerang sendiri. Kemudian di gambar sebelahnya itu adalah jenis kerangnya, dalam tanda kutip itu masih mentah. Nah, biasanya cangkangnya itu akan digunakan sebagai salah satu pajangan ataupun salah satu dekorasi interior. Nah, selain itu, dalam kandungan gizinya di dalam daging itu terlihat seperti pada gambar. Nah, pertama kita dapat memperoleh adanya itu protein, lemak, karbohidrat, kalsium, kalori, dan juga zat besi. Kenapa tidak, dalam alam ini memiliki banyak sekali kekayaan ataupun hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, di sini kita dapat memperoleh protein dari 14 hingga 17 gram, lemak sekitar 0,5 sampai 1,5 gram, karbohidrat, kalsium, dan masih banyak lagi. Selain itu, di dalam jenis kerang ini terdapat asam lemak omega 3, yang dimana asam lemak omega 3 berfungsi sebagai faktor perkembangan otak dan juga faktor kesehatan otak. Selain itu, kita dapat memperoleh zat besi. Nah, zat besi ini berfungsi sebagai transport oksigen yang ada di dalam darah untuk ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi juga berfungsi sebagai memproduksi darah, sel darah merah pastinya. Kemudian ada vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini dapat menjaga ataupun pemeliharaan sistem saraf. Kemudian ada selenium yang dapat menjaga berfungsi sebagai antioksidan ataupun imunitas. Nah, selain itu dari apa yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi. Yang pertama adanya kalsium. Yang pertama itu ada kalsium. Nah, kalsium itu selain sebagai pembentukan tulang, dia juga mendapat sebagai pembentukan dari sel darah merah ataupun pembentukan gigi. Nah, karena itu jika kita memelihara ataupun membudidayakan jenis kerang ini, itu sangat tidak merugikan, malah